Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini. Di pagi hari ini kita sungguh bersyukur saudara, di mana di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita. Dan di pagi hari ini kita akan mengawali dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Jika saudara rindu setiap hari didoakan dan setiap hari saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan, segeralah berlangganan dengan channel doa pagi dan renungan pagi ini dengan cara melihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi video renungan baru yang diposting di channel ini saudara. Dan silakan bagikan video renungan ini kepada keluarga saudara dan kepada setiap kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat renungan firman yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur Engkau memberi kami kesempatan kembali untuk merenungkan firman-Mu. Kami rindu diberkati melalui firman-Mu di pagi hari ini. Itu sebabnya Tuhan kami membuka hati, berfirmanlah kepada setiap kami, berkati kami melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Yohanes pasal yang ke-16, mulai ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-23. Saudara, dari teks firman Tuhan ini kita akan belajar topik tentang duka cita akan berubah menjadi kemenangan. Mungkin hari ini ada duka cita, ada kesedihan, ada beban, ada persoalan, ada kesulitan, ada masalah yang sedang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Tetapi hari ini saya rindu kita akan belajar saudara, bahwa di dalam Tuhan duka cita itu akan berubah menjadi kemenangan. Allah akan mengerjakan kemenangan di dalam kehidupan anak-anaknya. Dalam hidup ini selalu akan ada masalah, persoalan, duka cita dan sebagainya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan akan mengubah itu saudara. Tuhan akan bertindak dan mengubah segala beban persoalan kita menjadi satu kemenangan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan ini akan digali secara objektif sehingga kita menemukan apa maksud firman Tuhan, dan kemudian akan dijelaskan secara sistematis sehingga gampang untuk saudara pahami. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Yohanes pasal 16 mulai ayat 16 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Duka cita yang mendahului kemenangan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi?
yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Puji Tuhan, saudara. Konteks firman Tuhan ini adalah di mana Yesus mengajarkan kepada muridnya pada saat-saat terakhir. Yesus menegaskan bahwa murid-muridnya akan mengalami situasi duka cita. Tentu saja ini menunjuk kepada bagaimana dia akan mengalami penghukuman, bahkan sampai kepada akhirnya dia naik ke sorga. Dia bangkit naik ke sorga dan kemudian dia datang kembali. Itu yang dia tegaskan di sini, saudara, bahwa tinggal sesaat lagi mereka akan mengalami duka cita oleh karena dia akan ditangkap, disiksa, kemudian disalibkan lalu mati, dan bangkit pada hari ketiga dan naik ke sorga. Itu hal-hal yang sebenarnya sebelumnya sudah dia tegaskan. Tetapi prinsip-prinsip yang saya mau kita renungkan dari firman Tuhan ini, saudara, adalah bahwa dalam duka cita yang dialami oleh murid-muridnya pada masa itu, pada waktu itu, ada beberapa hal yang ditegaskan oleh Yesus yang juga saya mau kita renungkan bersama dan aplikasikan dalam hidup kita. Bahwa di saat ini juga dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi ada berbagai hal, kesedihan, duka yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan dalam kesedihan dan duka itu, saya rindu kita merenungkan apa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, sehingga kita akan kuat menghadapi segala situasi, segala kesedihan, segala duka, segala masalah dalam kehidupan kita. Hal pertama yang saya ingin kita renungkan, saudara, bahwa berbicara tentang penderitaan, berbicara tentang duka, berbicara tentang kesedihan, yang pertama yang saya rindu kita renungkan bersama, saudara, adalah ayat yang ke-16, di mana Yesus berkata, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Prinsip pertama yang ditegaskan oleh Yesus di sini, saudara, bahwa tinggal sesaat saja kamu akan mengalami duka cita karena kamu tidak melihat aku lagi. Tetapi dia juga tegaskan bahwa tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku lagi. Artinya mereka akan berduka karena mereka tidak melihat Yesus lagi, karena Yesus akan ditangkap, Yesus akan disalibkan, dan kemudian akan mati dan dikuburkan. Dan itu mendatangkan duka cita yang mendalam bagi mereka setelah sekian lama mereka bersama-sama dengan Yesus. Tapi Yesus juga menegaskan bahwa tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku lagi. Artinya apa, saudara? Bahwa duka cita yang mereka alami itu sifatnya hanya sementara, itu sifatnya hanya sebentar. Yesus rindu mereka sadar akan hal itu supaya mereka menghadapinya dengan cara yang benar, supaya mereka menjalaninya dan meresponinya, menyikapinya dengan cara yang benar ketika semuanya itu nanti terjadi. Jadi hal pertama yang ditegaskan oleh Yesus adalah bahwa segala duka yang akan mereka alami itu sifatnya hanya sementara. Itu juga yang hari ini saya rindu kita renungkan, saudara. Ada duka, ada kesedihan, ada masalah, persoalan, keberatan hidup, atau apapun yang saudara alami.
sebagai anak-anak Tuhan, di mana ada Tuhan yang menjamin kita. Hari ini Dia menjamin bahwa segala duka yang kita alami, segala kesedihan kita yang kita alami, itu hanya akan sementara, saudara. Itu hanya akan sebentar. Segala masalah, duka cita, kesedihan yang saudara alami itu sifatnya hanya sementara. Supaya kita bersikap benar dalam menghadapi duka cita itu, supaya kita bersikap benar dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi kesedihan dan sebagainya. Hari ini adakah saudara yang sedang menghadapi masalah di dunia kerja saudara, dalam bisnis saudara, dalam ekonomi saudara, dalam usaha saudara, di tengah keluarga saudara, atau dalam hal apapun itu? Dengar saudara, kalau hari ini saudara tetap bertindak, tetap melangkah, tetap melakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, ada jaminan firman Tuhan, ada Tuhan yang berkuasa yang menjamin bahwa itu sifatnya hanya sementara. Duka cita, kesedihan, masalah, persoalan yang saudara alami itu hanya sebentar. Itu hanya sebentar. Hari ini saudara, saya rindu setiap kita, setiap saudara mungkin ada beban masalah dalam kondisi seperti ini, ada kesulitan yang saudara alami. Mari pegang janji firman Tuhan ini, bahwa ini hanya sebentar. Akan ada Tuhan yang membela, akan ada Tuhan yang bertindak. Ketika kita tetap melangkah, menyikapinya dengan benar, meresponinya dengan benar, maka kita akan melihat Tuhan akan mengubah segalanya. Yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak paham, saudara, bahwa ini semuanya hanya akan sebentar. Masalah, persoalan, duka dan sebagainya yang saudara alami hanya akan sebentar. Kalau saudara tidak sadar akan hal itu, maka saudara akan bereaksi, bersikap dan bertindak salah, dan itu akan memperbanyak duka, itu akan mempersulit, dan itu akan memperdalam kesedihan. Tapi jika kita tahu bahwa ini sifatnya hanya sementara, dan kemudian kita sikapi dengan benar, maka hal kedua yang akan terjadi, saudara, kita akan lihat bersama. Hal kedua yang akan kita alami jika kita sadar bahwa ini semuanya sifatnya sementara. Ayat 20 dikatakan di sana, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap." Ada duka, ada kesedihan, ada masalah, ada persoalan. Kamu akan berduka cita atas semua itu. Tetapi lihat saudara, kalau kita sadar bahwa itu hanya sebentar dan kita sikapi semuanya dengan benar, maka tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita, kata firman Tuhan. Yesus yang berjanji, saudara. Yesus yang menegaskan bahwa duka cita, kesedihan, persoalan, keberatan yang mungkin kita tanggung, kita alami hari ini, itu akan berubah menjadi sukacita karena Tuhan sanggup mengubah semuanya itu. Jadi hal kedua yang perlu kita sadari tentang duka cita hidup, masalah hidup, saudara, bahwa itu akan Tuhan ubah. Allah sanggup mengubah itu. Allah sanggup mengubahnya menjadi sukacita. Air mata saudara hari ini, Allah sanggup ubah itu menjadi sukacita, menjadi tawa, menjadi kegirangan. Karena Tuhan akan lakukan mujizat, mengubah duka cita saudara. Sungguh luar biasa, saudara, jaminan firman Tuhan. Hari ini apapun yang saudara alami, firman-Nya menegaskan bahwa semuanya itu sifatnya sementara. Hadapi dengan benar, hadapi dengan benar, dan kemudian akan tiba waktunya Dia akan ubah itu semua menjadi sukacita. Ya, mungkin hari ini mata saudara berderai air mata oleh karena duka cita, tapi tetaplah bersikap benar, bertindak benar, melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena Tuhan akan ubah semuanya menjadi sukacita ketika tiba waktunya. Itu yang kedua, saudara. Dan kemudian yang ketiga yang akan dikerjakan oleh Tuhan adalah ayat yang ke-23. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Yang ketiga yang Tuhan tegaskan adalah bahwa hari ini mungkin masih ada dalam duka. Hari ini mungkin masih ada dalam kesedihan. Hari ini mungkin masih ada dalam beban. Tetapi jika kita paham
bahwa semuanya itu sifatnya sementara, bahwa Tuhan sanggup mengubah semuanya, dan kita sikapi semuanya dengan benar, kita hadapi semuanya dengan benar, maka ayat 23 dikatakan bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Artinya apa saudara? Bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Hari ini saudara sedang berduka, berdoalah. Hari ini bebanmu berat, berdoalah. Hari ini engkau menangis, engkau sedih dengan situasi dan kondisi yang ada. Ya, itu wajar, tetapi tetaplah berdoa. Hari ini sepertinya tidak ada harapan lagi sehingga hatimu hancur-hancuran. Tetaplah berdoa. Kenapa? Karena semuanya ini hanya sementara, saudara. Dan Tuhan akan mengubah duka cita ini menjadi sukacita. Dan Dia akan menjawab doa-doa kita, dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi situasi kondisi kehidupan saudara? Baik di tengah keluarga, adakah masalah yang begitu berat, begitu rumit di tengah keluarga saudara? Baik dalam ekonomimu, adakah masalah begitu berat, ekonomimu hancur-hancuran hari ini? Mungkin engkau terlilit utang hari ini. Ataukah dalam bisnismu hancur hari ini saudara? Semuanya serba sulit. Dengar, hadapi semuanya dengan benar, tetaplah berdoa. Karena apa saudara? Karena semuanya itu hanya akan sementara. Ada waktunya Tuhan akan ubah itu semua saudara. Bahkan ada waktunya saudara akan melihat Bapa menjawab doa-doa saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan hari ini yang memberi semangat, memberi motivasi yang kuat bagi kita. Dan ini bukan hanya sekedar motivasi saudara, ini janji firman Tuhan. Dan saya percaya saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Ketika engkau mengalami janji firman Tuhan ini, di mana Tuhan mengubah kehidupanmu dan Tuhan jawab engkau ketika engkau menghadapi masalah dengan cara yang benar, maka saya rindu mendengar kesaksian saudara. Saya rindu saudara tuliskan kesaksian-kesaksian saudara di kolom komentar video di channel ini saudara. Ataukah mungkin selama ini saudara sudah menerapkan firman Tuhan ini, di mana sekalipun bebanmu berat, engkau hadapi karena engkau sadar bahwa ini hanya sementara. Lalu kemudian engkau tahu bahwa Tuhan akan mengubah semuanya sehingga engkau tetap berdoa, dan kemudian akhirnya doamu dijawab Tuhan. Kalau selama ini saudara sudah melakukan, menghidupi firman Tuhan ini dan mengalami janji firman Tuhan ini saudara, silahkan tuliskan di kolom komentar supaya menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini. Sebelum saudara melakukan segala aktivitas saudara, bahkan sebelum sebentar lagi kita akan berdoa bersama, mari buat komitmen dalam hidup saudara bahwa saudara akan tetap menghadapi segala situasi dengan benar. Bahkan saudara akan tetap menaikkan doa-doa saudara kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena semuanya, keberatan, kesulitan, duka cita, kesedihan, masalah yang saudara alami, itu hanya sementara. Tuhan sanggup mengubah itu semua, dan Tuhan akan menjawab doa-doa saudara. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan ini menguatkan saudara, menjadi berkat bagi setiap saudara. Terapkan firman Tuhan, raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Ya. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya percaya iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dan segala kerinduan serta pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan Dia akan memperhatikan dan mewujudkan segala kerinduan saudara yang berkenan di hadapannya. Dan percaya saudara, bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Allah kita sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa, karena ketika kita terus mengetuk, ketika kita terus berseru dan berdoa, akan tiba waktunya Allah menyatakan jawaban doa di waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik bagi kita saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara, buat profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka Tuhan,
Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil, diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini pertama hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya memberkati pertanian mereka. Apa yang mereka tanam, biarlah Tuhan menjadikannya berhasil, sehingga satu saat mereka akan panen apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara dengan sukacita. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh ya Tuhan. Dalam bidang apapun mereka bekerja, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa. Hamba serukan kepadamu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai PNS, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik. Mereka yang masih honor juga Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depan anak-anak-Mu ada di dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Berkati ya Tuhan, berkati segala usaha anak-anak-Mu, bisnis mereka. Tuhan campur tangan sehingga perusahaan mereka, sehingga bisnis mereka bisa semakin bertumbuh, bisa semakin berkembang, sekalipun di masa pandemi seperti ini Tuhan. Tuhan kiranya membuka jalan, Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha dan bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan yang berprofesi sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka bisa berinovasi dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan menuntun mereka untuk mengembangkan segala usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati juga para karyawan, mereka yang bekerja sebagai karyawan dalam satu perusahaan. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, dan biarlah Tuhan memberkati hidup mereka sehingga mereka bisa dipromosikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ya Bapa dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Anak-anak-Mu sebagai karyawan juga di sana Tuhan memberkati. Ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, maka mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka tercukupi, hidup mereka berkelimpahan oleh berkat Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga menopang di dalam doa anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati ya Tuhan dagang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadikan semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para medis ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi para medis dalam kondisi yang seperti ini Tuhan. Engkau yang menjamah, menjagai dan melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka.
Berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terjagai dan terlindungi di masa pandemi seperti ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para medis, dokter, perawat, berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran saat ini oleh karena sulitnya mencari pekerjaan dalam kondisi ini ya Tuhan. Mungkin mereka ada yang di PHK dan sebagainya. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberi hikmat bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan petunjuk-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya mereka bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari sehari ke sehari. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan yang menjamin kesehatan mereka sehingga hidup mereka bisa maksimal ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Bapa di sorga, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, yang menghalangi mereka untuk beraktivitas, yang menghalangi mereka untuk maksimal dan kreatif dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kami tangking segala penyakit dari dalam tubuh mereka, penyakit apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, kelegaan menjadi bagian anak-anak-Mu, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi setiap kami ya Tuhan. Ketika keluarga ada dalam keadaan damai dan sejahtera, maka anak-anak-Mu akan maksimal dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kedamaian, ketentraman, keharmonisan, sukacita di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang tenang dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga anak-Mu, berkati suami, istri, orang tua dan anak, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan, dan beban berat dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tolong ya Tuhan. Mereka tidak akan maksimal, mereka tidak akan efektif mengerjakan segala aktivitas pekerjaan mereka jika mereka ada dalam masalah, ada dalam persoalan dan beban berat. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka bisa bebas dari masalah mereka. Tuhan menyelesaikan masalah mereka, Tuhan menyelesaikan segala persoalan mereka. Tuhan mengangkat beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kelegaan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam segala
masalah dan persoalan kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, untuk mereka melihat bahwa ketika kami berdoa bersama, ketika kami bersepakat bersama, Tuhan campur tangan, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan yang membela anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, mereka akan mulai segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan jagai, lindungi, Tuhan sertai, dan kerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Dan setelah saudara didoakan juga, saya percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi kehidupan saudara. Hari ini saudara, silahkan jalani hari saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, dan keberhasilan daripada Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan melalui channel ini saudara, silakan berlangganan dengan channel ini dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi ketika video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi yang baru. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara merasakan berkat Tuhan melalui channel ini, silahkan bagikan video renungan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada setiap kenalan saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah saat ini saudara diberkati dalam menjalani hari saudara. Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai dan memberkati segala aktivitas pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.